media pembelajaran di dalam pembelajaran pendidikan agama Islam memiliki peran yang sangat penting untuk memudahkan dalam melakukan transformasi pengetahuan terhadap peserta didik. Salah satu fungsi dari media pembelajaran adalah memberikan kemudahan di dalam melakukan interaksi edukatif agar peserta didik dapat lebih mudah memahami materi pembelajaran. Ini menjadi tugas seorang guru, bagaimana guru mampu menghadirkan media pembelajaran yang tidak hanya dilakukan secara modernisasi, akan tetapi mampu menghadirkan media pembelajaran dari lingkungan-lingkungan yang ada di sekitar sekolah itu sendiri, sehingga lebih dapat memudahkan seorang guru di dalam mengkonstruksi sebuah media pembelajaran dengan memanfaatkan media-media yang ada di lingkungan madrasahnya masing-masing. Oleh karena itu, program studi Magister Pendidikan Agama Islam Universitas Ahmad Dahlan lebih menghadirkan pengabdian masyarakat kepada madrasah yang ada dalam binaan Universitas Ahmad Dahlan untuk memberikan wawasan pengetahuan di dalam mengkonstruksi media pembelajaran yang dapat dimanfaatkan dalam pembelajaran agama Islam. Mudah-mudahan memberikan manfaat yang luar biasa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman kreatif. Pada kesempatan kali ini kita akan bersama-sama membuat media pembelajaran yang kreatif, berbasis lingkungan, dan menggunakan barang-barang yang ada di sekitar kita. Kita pelajaran fikih kelas 1 MI Muhammadiyah. Kompetensi dasar yang pertama pada sikap spiritual, yakni menerima dan menjalankan ajaran Islam sesuai dengan Al-Quran dan hadis. Kompetensi dasar yang kedua berkaitan dengan sikap sosial, yakni memiliki sikap taat sebagai implementasi dari pemahaman terhadap 5 rukun Islam. Yang ketiga, kompetensi dasar pengetahuan mengenal rukun Islam. Yang keempat, kompetensi dasar keterampilan menghafalkan rukun Islam. Adapun indikator pencapaian kompetensi, yang pertama, siswa mampu menjelaskan rukun Islam dengan benar. 2. Siswa mampu menghafalkan rukun Islam dengan benar. Materi pembelajaran fikih kelas 1 MI Muhammadiyah, yakni rukun Islam yang terdiri dari 5 hal. Pertama, syahadat. Kedua, sholat. Ketiga, puasa. Keempat, zakat. Dan kelima, naik haji. Mata pelajaran Akidah Akhlak kelas 3 MI Muhammadiyah. Kompetensi dasar. Kompetensi spiritual. Meyakini adanya malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa Ta'ala dan tugas-tugasnya. Kompetensi sosial. Memiliki sikap tata, disiplin, dan bertanggung jawab dalam kehidupan sehari-hari. Kompetensi pengetahuan. Memahami keberadaan malaikat Allah Subhanahu wa Ta'ala dan tugas-tugasnya. Kompetensi keterampilan, menyajikan malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa Ta'ala dan tugas-tugasnya. Adapun indikator pencapaian kompetensi, yang pertama, siswa mampu memahami keberadaan malaikat Allah dan tugas-tugasnya dengan benar. Kedua, siswa mampu menyajikan malaikat Allah dan tugas-tugasnya dengan benar. Materi pembelajaran akidah akhlak mencakup malaikat-malaikat Allah beserta tugasnya. Ada malaikat Jibril yang bertugas mengantar wahyu Allah. Malaikat Mikail membagi nikmat dan rezeki. Malaikat Israel mencabut nyawa makhluk Allah. Malaikat Mungkar dan Nakir
menanyakan amalan manusia di dalam kubur. Malaikat Israfil meniup sangkakala. Malaikat Raqib mencatat amal baik manusia. Malaikat Atid mencatat amal buruk manusia. Malaikat Malik menjaga pintu neraka. Dan Malaikat Ridwan menjaga pintu surga. Mata pelajaran Bahasa Arab kelas 3 MI Muhammadiyah memiliki kompetensi dasar. Yang pertama, sikap spiritual, yaitu menerima dan meyakini bahwa kemampuan berbahasa merupakan anugerah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, sikap sosial, yaitu memotivasi rasa ingin tahu terhadap keberadaan wujud benda melalui media bahasa Arab dalam berinteraksi dengan keluarga, teman, guru, dan tetangga. Yang ketiga, pengetahuan, yaitu memahami wacana terkait topik Asmaul Hayawanat. Yang keempat, keterampilan, yakni melafalkan kosakata terkait topik Asmaul Hayawanat dan menyajikan arti kosakata terkait Asmaul Hayawanat. Indikator pencapaian kompetensi yang pertama, siswa mampu mengenal dan memahami arti dari topik Asmaul Hayawanat sesuai dengan kaidah yang benar. Yang kedua, siswa mampu menjelaskan arti kosakata terkait topik Asmaul Hayawanat dengan baik dan benar. Materi pembelajarannya adalah 12 mufradat tentang Asmaul Hayawanat. Mata pelajaran Fikih kelas 5 MI Muhammadiyah. Kompetensi dasar. Kompetensi spiritual, meyakini haji dan umroh sebagai perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kompetensi sosial, membiasakan perilaku disiplin dan tanggung jawab serta peduli sebagai implementasi dari pemahaman terhadap ketentuan ibadah haji dan umrah. Kompetensi pengetahuan, memahami tata cara haji dan umrah. Kompetensi keterampilan, menyimulasikan tata cara haji dan umrah. Indikator pencapaian kompetensi. Siswa mampu menjelaskan ketentuan Islam tentang haji dan umrah. Siswa mampu memahami tata cara haji dan umrah, serta mampu memahami hikmah dari pelaksanaan haji dan umrah. Siswa mampu menyimulasikan haji dan umrah sesuai yang telah ditetapkan. Materi pembelajaran. Haji adalah mengunjungi Baitullah untuk melaksanakan ibadah dengan syarat tertentu dan waktu tertentu. Umrah adalah mengunjungi Baitullah melaksanakan sunnah tanpa ditentukan waktunya. Rukun-rukun haji: ihram, tawaf, sa'i, wukuf padang Arafah, tahallul, dan tertib. Rukun umrah: ihram, tawaf, sa'i, tahallul, dan tertib.
Mata pelajaran Kemuhammadiyahan kelas 5 MI Muhammadiyah. Kompetensi dasar, sikap spiritual, menerima lambang Ikatan Pelajar Muhammadiyah sebagai representasi agama Islam. Sikap sosial, menyajikan lambang Ikatan Pelajar Muhammadiyah. Pengetahuan, mengenal makna dan lambang Ikatan Pelajar Muhammadiyah. Keterampilan, menggambar lambang Ikatan Pelajar Muhammadiyah, menyajikan makna lambang Ikatan Pelajar Muhammadiyah. Indikator pencapaian kompetensi. 1. Siswa mengenal dan memahami makna lambang logo IPM melalui logo IPM yang tergambar dalam motif masker batik. 2. Siswa mampu menjelaskan makna logo Ikatan Pelajar Muhammadiyah dengan benar. Makna lambang Ikatan Pelajar Muhammadiyah. 1. Bentuk segi 5 perisai runcing di bawah merupakan deformasi bentuk pena. 2. Warna kuning berarti keagungan dan ketuhanan, putih berarti kesucian, merah berarti kebenaran, warna hijau menunjukkan agar ilmu yang didapat dapat mempertebal iman. 3. Gambar matahari yang berwarna kuning yang menunjukkan bahwa IPM adalah keluarga besar Muhammadiyah. 4. Di tengah bulatan matahari terdapat gambar buku berarti pengetahuan atau bisa juga berarti Al-Quran yang suci putih. 5. Di bawah bulatan matahari terdapat tulisan ayat Al-Quran surat Al-Qalam ayat 1 yang berbunyi Nun wal qalami wama yasturun. Dalam tulisan bahasa Arab artinya nun demi pena dan apa yang dituliskannya. 6. Tulisan Al-Quran tersebut ditulis dengan menggunakan huruf Arab warna hitam dan merupakan semboyan IPM. Huruf IPM berwarna merah dengan kontur hitam. Merah berarti berani serta aktif menyampaikan dakwah Islam karena IPM mengemban tugas sebagai pelopor, pelangsung dan penyempurna amal usaha Muhammadiyah.